もたもたしないでのんびりしてたら私取られちゃうよ。ねえ待たせないでぐずぐずしてたらどっかへ行っちゃうよ。もしも私が誰かに誘われたら君だって後悔してイライラするでしょう。君がどこかへ行っちゃったら私はどこ探せばいいの。もたもたしないでのんびりしてたら私取られちゃうよ。ねえ待たせないでぐずぐずしてたらどっかへ行っちゃうよ。もしもどこかで可愛いことであってわがまま言われて振り回されたとしてもあっちの方へ行っちゃダメよ。私をほったらかしにしないでもたもたしないでのんびりしてたら私取られちゃうよ。ねえ待たせないでぐずぐずしてたらどっかへ行っちゃうよ。もたもたしないでのんびりしてたら私取られちゃうよ。ねえ待たせないでぐずぐずしてたらどっかへ行っちゃうよ。もたもたしないでちゃんと見てないと私取られちゃうよ。ねえ待たせないで早くしないとどっかへ行っちゃうよ。في آخر الليل يخرج أبي والبرد يسكن في يديها يحمل هم الغد في قلبه ويمضي بصمة في طريقه. My father leaves before the dawn with tired eyes still holding on. Ya Allah, please watch over him. Bring him safely back again. Acara apa ini Pak? Oh sosialisasi SE ya. Oh ya. I close my eyes and whisper low. Every prayer I know. Ya Rab, protect my dad tonight. Keep him safe in every night. Through every road, through every storm. Bring him home before the morn. Ya
فاحفظ أبي Siapa semua Pak yang hadir? Informasi dari Kadis Kau Kadis di balik Banda, yang itu deh. يكبر تعبه ليصير فرحا في وجهها. I wait by windows, counting stars, hoping he's not too far. Ya Allah, ease heavy days. Fill his life with gentle ways. Ya Rab, hold his hand Help him stand. when he's tired. You are the hope I always see. If he feels alone tonight, be his strength, be his light. When the city feels too cold, wrap him in your mercy's fold. Still praying, still believing For my father. 눈을 뜨는 그 순간에 가장 아름다운 너를 봤어. 부끄러워 말을 못한 너, 내가 곁에 있어도 될까요? 수천 가지의 Pusat Statistik Kabupaten Solo dalam melaksanakan sensus ekonomi tahun 2006 pada 16 Mei hingga 31 Juli tahun 2006. Kami percaya dengan data yang akurat, pembangunan ekonomi di Kabupaten Solo akan semakin terarah, inklusif dan berkelanjutan. Oleh itu saya seluruh masyarakat dan pelaku usaha ingin berpartisipasi dan memberikan data yang benar itu. Mari kita sukseskan sensus ekonomi tahun 2006 demi kemajuan ekonomi Kabupaten Solo yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensus Ekonomi 2026 memberikan gambaran jauh kondisi perekonomian Indonesia. Datanya aman ya Mas? Aman Bu, semua data dilindungi oleh undang-undang. Oke, saya siap di data dan memberikan informasi yang benar untuk arah kebijakan yang lebih baik. Data akurat dari Anda sangat berguna untuk arah pembangunan yang tepat sasaran. Ayo berpartisipasi aktif dalam pendanaan Sensus Ekonomi 2026. Dihasilkan oleh teman-teman dari BPS yang berkaitan dengan perekonomian di Kabupaten Sopeng. Nah, jadi Bapak Ibu, sensus ekonomi ini adalah kegiatan lengkap yang dilakukan oleh BPS ya sebagai salah satu amanat Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97. Jadi BPS itu akan melaksanakan sesuai undang-undang tersebut. BPS akan melaksanakan 3 sensus. Yang pertama sensus penduduk yang berakhiran 0, sensus pertanian yang berakhiran 3, dan hingga nanti sensus ekonomi yang berakhiran tahun 6. Jadi kalau kita lihat ini kabupaten gitu ya, dari secara nasional nanti agregatnya berapa, jumlah usahanya nanti ke provinsi hingga nanti ke kabupaten. Jadi manfaat dari sensus ekonomi pada tahun ini yang pertama untuk pemerintah tentunya, pemerintah daerah memperoleh data terkini sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi. Jadi tidak agar kebijakan atau perencanaan itu bisa tepat sasaran. Lalu yang kedua bagi sektor bisnis itu untuk memperoleh informasi pasar untuk strategi bisnis, investasi dan ekspansi usaha serta untuk memahami tren industri dan peluang bisnis di berbagai wilayah. Lalu untuk akademisi dan peneliti, jadi memiliki akses ke data yang lebih lengkap dan detail untuk mendukung penelitian tentang ekonomi, sosial, dan kebijakan publik yang berbasis data, gitu ya. Lalu yang untuk masyarakat sendiri sebagai nanti yang memberikan informasi, kita akan menerima manfaat dari berbagai kebijakan ekonomi yang
kecil, menengah, besar, mikro, serta lapangan usaha. Jadi kita bisa memetakan perekonomian di Kabupaten Sopeng ini paling banyak di sektor apa gitu ya. Jadi kayak misalnya sektor pertanian paling banyak, lalu mungkin sedikit bergeser dari tahun 2016 pertaniannya sedikit menurun, nanti berpindah ke sektor industri atau ke sektor jasa gitu ya. Itu kita bisa berikan gambaran hasil dari sensus ekonomi. Lalu yang keempat yaitu benchmarking indikator ekonomi. Jadi beberapa indikator ekonomi itu bisa juga didapatkan nanti dari sensus ekonomi kayak mungkin jumlah usaha, terus rata-rata jumlah tenaga kerja, rata-rata jumlah pendapatan, pengeluaran di usaha di Kabupaten Sopeng ini seberapa besar gitu. Lalu ada karakteristik usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama yaitu kendala dan prospek usaha. Lalu yang kedua kinerja dan daya saing usaha, serta yang ketiga akses untuk permodalan dan investasi yang dimiliki oleh usaha tersebut. Lalu ekonomi digital dan lingkungan. Yang pertama ekonomi digital bagaimana ekonomi hijau, bagaimana usaha tersebut menerapkan green ekonomi atau isu-isu tentang yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi misal dia melakukan recycle plastik atau mungkin dia tidak dia memisahkan sampah plastik, sampah organik, serta mungkin sampah yang berkaitan dengan kertas gitu ya. Lalu ekonomi biru ini ekonomi berkaitan dengan potensi laut kita gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin ini tidak gambar, jadi mumpung BPS itu melaksanakan pendataan secara door-to-door dari masyarakat dari rumah ke rumah, jadi kita juga bisa memutahirkan data sosial ekonomi untuk peningkatan desa-desa yang ada di Sopeng gitu ya. Jadi kalau masyarakat mungkin desanya ada yang naik atau yang turun, nah nanti kita akan data dari rumah ke rumah itu mendapatkan data sosial keluarga. Lalu data ekonomi dari usaha tersebut, nilai pengeluaran usaha tahun 2025 dalam rupiah, lalu nilai pendapatan, lalu nilai aset perusahaan dalam rupiah. Untuk data sosial keluarga ini data tunggal sosial ekonomi nasional yang ada di desa yang mungkin lebih terkenal lagi gitu di desa. Yang pertama itu keterangan perumahan, lalu yang kedua itu keterangan kepemilikan aset, lalu yang ketiga keterangan anggota keluarga. Jadi nanti kita akan tanya kondisi rumahnya gimana, kondisi lantainya apa, dindingnya apa, atapnya apa gitu ya. Lalu kondisi kayak mungkin biasanya bagaimana, terus listriknya berapa watt dan lain sebagainya. Lalu aset-aset berkaitan dengan mungkin mobil, aset bergerak atau tidak bergerak, tanah, bangunan begitu. Itu juga nanti akan didata oleh sensus ekonomi ini gitu ya. Jadi kita beriringan gitu, sensus ekonomi dan juga di desa ini. Asal bukan PPK bisa sebetulnya. Kalau misal nanti alokasi petugasnya misal yang kurang, asal bukan PPK bukan syaratnya tidak boleh ASN untuk tidak kerjasama. Jadi kan mungkin sekitar butuh 200 orang lebih ya yang kita mungkin ditraketkan BPS tapi nggak bisa mencakup semuanya. Kelihatan data atau apapun juga. Selama nggak bisa jawab, akan jawab. Kalau kita misal nggak bisa jawab, nanti kita hold dulu gitu. Nanti akan nggak bisa menjawab kemudian. Mumpung ada pemegang data di sini. Ada beberapa, jadi di sini mungkin kami ingin berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kabupaten Sopeng karena sudah memberikan kami waktu gitu ya, dan juga sudah mungkin kita sering berkoordinasi, berkomunikasi, bekerja sama, nggak cuma di suatu kegiatan aja gitu ya. Jadi kayak misal penyusunan PDRT Sopeng, kita juga sering berkoordinasi gitu ya. Jadi bersama kami kerjasama ini, koordinasi ini juga akan berjalan lebih baik lagi ke depannya, karena kita di sini sama-sama tujuannya sama ya. Kita ingin memajukan Kabupaten Sopeng dan ingin mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sopeng gitu. Jadi
Mungkin itu saja dari kami. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami izin undur diri dan terima kasih karena sudah memberikan kami waktu untuk bersosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk foto bersama. 티아라 학창 시절의 추억을 불러내. 티아라 꿈속에서 함께 서 있던 순간 어제의 그날을 손끝에 느낄 듯해. 축제의 밤 귓가에 속삭인 그 약속. 우린 어쩔 수 없이 서로 길을 찾아 떠났지. 거친 파도 같은 현실에 휘말려. 너는 저 높이 빛나는 탑을 향해 가고 안전한 삶을 약속받았지만 나는 땅에 묶여 버린 채 힘겨운 하루. 만약 네가 지금의 나를 본다면 진흙에 젖고 땀에 흠뻑 젖은 내 모습. 감옥 같은 시간 속에 갇혀 외로움만이 내 곁에 남아. 너는 과연 알 수 있을까 이 순수한 나의 사랑을. 어디 알아 아픈 마음 너는 느낄 수 있니. 어디 알아 아픈 마음 너는 느낄 수 있니. 지금의 나를 본다면 진흙에 젖고 땀에 흠뻑 젖은 내 모습. 감옥 같은 시간 속에 갇혀 외로움만이 내 곁에 남아. 너는 과연 알 수 있을까 이 순수한 나의 사랑을. 어디 알아 아픈 마음